Salam semuanya. Sebelum masuk dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, saudara, saya memberikan uraian singkat kepada kita semua sejak dari kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus itu adalah disebut dengan Natal, hari besar orang percaya, hari besar orang Kristen, hari besar orang-orang yang seperti saya dan seperti saudara. Kemudian kematian Yesus disebut dengan Jumat Agung. Kemudian kebangkitannya disebut dengan Paskah. Kemudian setelah Paskah, apa setelah itu sudah? Hari Kamis yang lalu, hari Kamis 2 minggu yang lalu, kenaikan ke surga. Dan kemudian hari ini adalah pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus disebut dengan kelahiran gereja. Sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Yesus, itu yang akan kita bahas hari ini. Dan kemudian ada pencurahan Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu, gereja baru lahir. Setelah pencurahan Roh Kudus, hari besar agama Kristen, orang percaya, terjadinya nanti pada rapture. Yang disebut oleh Pak Niko tadi dalam khotbahnya, dalam pesan-pesan yang disampaikan, yang disebut dengan diangkatnya orang percaya, diambilnya orang percaya dari penderitaan yang terjadi di bumi ini. Itu rapture, pengangkatan orang percaya. Setelah pengangkatan orang percaya, ada pembagian pahala. Setelah pembagian pahala, ada pernikahan anak domba. Para pendeta khotbah disampaikan ini cuplikan-cuplikan. Tapi sekarang saya uraikan sedikit, saudara, pelan-pelan. Setelah pernikahan anak domba, ada perang Harmagedon di bumi ini. Karena Israel terdesak, maka Yesus turun dari surga dan membebaskan umatnya dari penjajahan saat itu. Setelah selesai Harmagedon, itu disebut dengan kedatangan Kristus yang kedua kali, menginjakkan kaki di bumi ini, dan masuklah kerajaan 1000 tahun. Ada yang tidak percaya dengan kerajaan 1000 tahun, ada yang percaya, tapi Alkitab kita menguraikannya, pasti ada kerajaan 1000 tahun. Dan hari ini, saudara, merupakan hari yang luar biasa bagi kita, karena orang Kristen, orang-orang percaya, diberi kesempatan untuk menikmati keselamatan dari Yesus Kristus. Tadinya yang menjadi pusat perhatian Tuhan adalah Israel. Apa saja yang direncanakan oleh Tuhan, yaitu memberkati Israel, semuanya ditujukan kepada orang Israel. Kepada orang Israel dan terus kepada orang Israel. Tetapi sejak Yesus menubuatkan dan kemudian dicurahkannya Roh Kudus pada Kisah Rasul yang kedua, orang-orang di luar Israel termasuk saya dan saudara diberikan kesempatan yang luar biasa menikmati kasih yang sempurna itu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kelahiran gereja di Kisah Para Rasul itu, yaitu terjadinya manifestasi, terjadinya perkara-perkara ajaib di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang murid-murid Tuhan pada saat itu. Dan peristiwa yang kita peringati pada hari ini merupakan peristiwa yang luar biasa, karena saya yakin bahwa dia ada di sini hari ini. Katakan amin. Dia ada di sini bersama-sama dengan kita, dan dia melahirkan sesuatu di dalam hidup kita yang membuat dunia ini, bangsa ini akan berubah seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan yang mempengaruhi seluruh dunia sampai hari ini. Sekali lagi, melalui peristiwa pada hari ini pencurahan Roh Kudus, dia akan melahirkan bukan gereja lagi, tetapi dia akan melahirkan mukjizat demi mukjizat melalui kehidupan saya dan kehidupan saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita akan baca bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 23. Kalau saya mengajar, saudara, saya selalu pakai slide, tetapi kalau saya berkhotbah, saya berusaha tidak menggunakan slide. Karena biasanya saya dipengaruhi, dikontrol oleh slide. Lebih bagus saya mengalir ngevlog gitu, saudara, supaya kita bisa nikmati pimpinan dari Tuhan. Ayat 16 sampai ayat yang ke-23.
dari Yohanes pasal 14. Oke, kita baca bersama-sama saudara dengan semangat yang menyala-nyala dari Tuhan. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai dan akan diam di dalam kamu. 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah melayani pelayanan Roh Kudus. Sama-sama 1, 2, 3, menikmati pelayanan Roh Kudus. 1, 2, 3, menikmati pelayanan Roh Kudus. Pertama saya sampaikan sebagai pendahuluan buat kita bahwa Roh Kudus itu ada pengajaran yang salah, ialah kuasa. Ini yang salah. Mereka mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa yang keluar dari diri Allah yang akan menjangkau banyak orang. Tetapi pada saat ini saya mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah Allah yang kekal, seperti Yesus adalah kekal, seperti Bapa adalah kekal. Kekal di masa lalu dan kekal di masa yang akan datang. Apa maksudnya? Tidak ada titik awalnya dan tidak ada titik akhirnya. Dia adalah Roh Kudus, Allah yang kekal. Roh Kudus adalah Allah yang sempurna. Allah yang sempurna artinya Allah yang tak terbatas dan Allah yang tidak pernah gagal. Amin. Dia tidak pernah gagal dalam hidupnya. Roh Kudus adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan orang percaya. Allah yang sempurna itu, Allah yang kekal itu sekarang dinyatakan telah dicurahkan dan tinggal bersama-sama dengan kita. Itulah yang melahirkan perbuatan-perbuatan ajaib melalui kehidupan kita mulai hari ini. Saya menemukan saudara ada 3 kebenaran tentang pelayanan Roh Kudus yang dapat kita nikmati. Dalam bacaan kita tadi ada 3 kebenaran tentang pelayanan Roh Kudus yang kita dapat nikmati. Artinya begini, bahwa melalui pelayanan Roh Kudus kita diteguhkan. Melalui pelayanan Roh Kudus kita semakin giat dan giat di dalam pelayanan. Kita akan bersungguh-sungguh ketika kita menyembah dan memuliakan Dia. Kebenaran yang pertama saudara saya temukan di dalam ayat yang ke-16, boleh ditayangkan. Ayat yang ke-16 mengatakan begini, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata yang dipakai di dalam aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Diambil dari kata Yunaninya parakletos. Atau dalam kalimat itu dikatakan parakleton. Artinya paranya di sisi, kletonnya yang dipanggil.
Jadi kalau disimpulkan Parakletos itu adalah yang dipanggil di sisi orang percaya. Apa pekerjaannya? Yaitu untuk menolong orang percaya. Artinya pada pagi hari, pada siang hari ini, kita diberikan seorang penolong yang berdiri di sisi kita setiap saat siap untuk menolong saya dan menolong saudara. Ada sesuatu yang agak kontras antara ayat-ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya mengatakan begini, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Tapi kemudian dalam ayat yang ke-16 dia mengatakan, aku minta kepada Bapa. Tadi mereka sejajar, sama-sama sempurna, sama-sama kekal, sama-sama berkuasa, tetapi dia menarik diri ke bawah sebagai penghormatan kepada Allah Bapa. Dia mengatakan, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang akan diberikan kepadamu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa saya sampaikan hal ini kepada saudara? Karena Yohanes menulis surat ini, Injil ini, ditujukan kepada orang-orang filsuf-filsuf dari Yunani. Kalau disampaikan dengan bahasa yang sederhana, mereka mengatakan bahwa itu terlalu rendah, tidak berguna buat kami. Orang filsuf itu, saudara, dari Yunani, kalau ada sesuatu yang ngejelimet, berputar-putar, dan mereka mengatakan ini dia. Dan mereka bisa percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini saya sederhanakan kepada saudara, karena kita bukan filsuf. Saya mengatakan bahwa Allah di dalam doanya, di dalam Yesus Kristus, dia mengatakan, aku akan minta kepada Bapa. Artinya begini, sebelum saya dan saudara meminta sesuatu kepada Tuhan, dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Belum nyambung. Sebelum kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan sudah meminta kepada Bapa tentang apa yang kita butuhkan. Dan yang kita butuhkan hari ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan melahirkan sesuatu di dalam hidup saya dan hidup saudara. Yesus berdoa untuk memberikan penghormatan kepada Allah karena Bapa sudah pasti menyetujuinya. Maksudnya begini doa itu, saudara, bukan merengek-rengek, bukan mengemis-ngemis. Karena mereka sama-sama sempurna, sama-sama kekal, sama-sama berkuasa. Bukan tolong dong Pi, tolong dong berikan mereka Roh Kudus. Aduh tolong dong Pi, tolong kali ini. Bukan seperti itu, saudara. Tapi dia mengatakan, aku minta kepada Bapa supaya dia memberikan seorang penolong kepadamu. Tanpa harus mengemis, hanya merupakan penghormatan kepada Allah karena dia mengasihi saya dan mengasihi saudara. Amin. Kita menikmati pelayanan Roh Kudus yang pertama adalah dia menolong kita setiap saat karena dia adalah penolong yang sejati. Roh Kudus diberikan kepada orang percaya supaya orang percaya bisa menolong sesamanya. Saya ulangi kalimat ini. Kalau sudah dengar semua, pasti ada amin gitu, saudara. Roh Kudus menolong orang percaya supaya orang percaya bisa menolong sesamanya. Belum seberapa. Saya ulangi sampai 10 kali nggak apa-apa. Roh Kudus sebagai seorang penolong menolong orang percaya, saya dan saudara, supaya kita bisa menolong orang lain. Tepuk tangannya mana? Haleluya. Artinya begini, saudara, jangan pernah meragukan pertolongannya siang dan malam. Jangan pernah ragu-ragu lagi bahwa dia memperhatikan saudara. Jangan ragu-ragu dengan itu. Pertolongan manusia itu terbatas. Saya memberikan contoh yang sederhana kepada saudara. Beberapa minggu yang lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu ada seorang ibu yang sedang memegang anaknya di atas meja. Di sini, di ruang ibadah kita. Dia sedang memegang anaknya berdiri di atas meja. Mamanya berdiri di sampingnya, memegang anaknya. Nggak tahu bagaimana caranya anaknya jatuh.
tapi masih ditolong oleh Tuhan. Anak itu tidak apa-apa. Yang saya tekankan di sini, manusia itu terbatas. Tidak selalu bisa menolong kita. Orang tua kita tidak selalu menolong kita. Tapi Roh Kudus akan selalu menolong saya dan menolong saudara. Lebih meriah lagi bagi Allah kita. Keluarga yang lain sama, saudara. Itu luar biasa. Menjaga anaknya itu kalau bisa 24 jam ada di depan matanya. Nah, suatu hari, saudara, anaknya itu ditinggal di lantai 2. Anaknya mungkin umur 3 bulan atau 4 bulan mungkin, saudara. Ditinggal di lantai 2, di tempat tidur, sedang tidur. Papa dan mamanya turun ke lantai 1. Keenakan pagi hari ngobrol, sarapan, dan lain sebagainya. Kemudian papanya baru ingat, anak seorang diri di kamar. Papanya buru-buru naik, saudara, dan melihat anaknya. Tempat tidurnya kosong. Langsung berteriak, "Mama, anak kita nggak ada." Saya cari, saudara, saya cari. Ternyata saya ya yang melakukannya. Saya cari, ternyata sudah jatuh, saudara. Ada di bawah ranjang. Pertolongan Roh Kudus. Dinyatakan anak itu tidak apa-apa. Pertolongan orang tuanya terbatas, tetapi Allah Roh Kudus sanggup untuk menjaga anak kita dalam kondisi apapun juga. Oh, luar biasa, saudara, kesaksian saya mengenai pertolongan Roh Kudus. Saya akan teruskan setelah poin yang kedua nanti. Hari ini, saudara, menjaga diri pun tidak sanggup oleh karena saudara terbatas. Tetapi Allah yang lahir dan melahirkan perkara ajaib di dalam hidup kita, Dia sanggup untuk menjaga dan menolong kita siang dan malam. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita, saudara. Yang kedua, kebenaran yang kedua yang saya temukan di sini ialah di dalam ayat yang sama, ayat yang ke-16, kalimat yang terakhir, ayat 16 bisa ditayangkan kembali. Dikatakan begitu, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Pekerjaan Roh Kudus tadi itu adalah penolong, parakletos, yang dipanggil di sisi. Sekarang kualitas pelayanannya bukan hanya sehari, bukan hanya 2 hari, bukan hanya setahun, bukan hanya 2 tahun. Tetapi dikatakan di situ sama-sama, saudara, selama-lamanya. Susah untuk menjelaskan selama-lamanya, kecuali suaranya dipanjangin. Pertolongan Tuhan atau penjagaan penyertaan Tuhan itu selama-lamanya. Ada kalimat lagu, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Benarkah sepanjang masa? Kalau mama sudah dipanggil Tuhan, nggak ada lagi kasihnya. Atau kalau anaknya sudah dipanggil Tuhan, tidak ada lagi kasihnya. Tetapi kasih dari Allah Roh Kudus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, itu terjadinya selama-lamanya. Tidak ada titik akhir, walaupun nantinya kita dipanggil oleh Tuhan mengakhiri pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini, namun ada masa-masa yang lain lagi, yaitu ada rapture tadi, ada pembagian pahala, ada pernikahan anak domba, ada kedatangan Kristus yang kedua kali, ada kerajaan 1000 tahun, ada kekekalan, dan dikatakan bahwa Allah Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun kita merasa bahwa kita putus asa, tetapi saya mau menyampaikan hari ini bahwa Allah Roh Kudus itu menyertai kita dalam kekelaman sekalipun. Karena Dia adalah Allah yang memberikan kemampuan demi kemampuan bagi kita mengatasi masalah kita. Seandainya hari ini saudara merasa bahwa saya sudah kelilit utang. Utang saya di setiap
setiap warung ada. Utang saya di setiap kontrakan ada. Utang saya di setiap showroom mobil ada. Utang saya ada di mana-mana. 7 turunan nggak akan bisa lunas. Tetapi Allah Roh Kudus hari ini, Dia akan melahirkan mukjizat di dalam hidup saya dan hidup saudara. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Yang jelas penyertaannya akan memberikan kita kemampuan untuk keluar atau melepaskan diri dari lilitan utang itu. Yang percaya katakan amin. Allah Roh Kudus itu bukan saja melahirkan kemampuan-kemampuan di dalam hidup kita untuk keluar dari lilitan utang. Tapi juga Dia akan memberikan kemampuan bagi kita untuk melepaskan diri dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang kita alami hari lepas hari, yang kita alami dari bulan ke bulan. Dia akan membebaskan kita dari tekanan, bahkan ancaman demi ancaman dari teroris yang sedang melanda dunia saat ini. Saya buktikan kepada saudara bahwa Allah Roh Kudus sedang menolong kita hari ini. Bahwa kita tidak akan takut dengan ancaman. Bahwa kita tidak akan takut dengan tekanan yang dibuat oleh teroris itu. Saya buktikan dan saudara akan melihat. Kalau bukan karena Roh Kudus, saudara tidak ada di sini hari ini. Saya yakin itu. Karena saudara akan lebih takut kepada ancaman daripada takut kepada Roh Kudus. Tapi karena Dia yang ada di dalam hati saudara hari ini, maka saudara ada di sini hari ini. Bahkan siap untuk dijamah, diberkati oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Bukan hanya itu, saudara, tetapi Dia juga akan memberikan kemampuan bagi kita agar kita selalu menang dari setiap masalah yang kita hadapi di dalam keluarga kita. Kita mungkin merasa bahwa pasangan kita selama ini merupakan ancaman bagi kita. Istri saya merupakan ancaman bagi saya. Suami saya itu ancaman bagi saya. Tetapi kalau saudara percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan kembali kepada hidup kita pada hari ini, Dia akan mengeluarkan kita dari pikiran-pikiran yang seperti itu. Digantikan dengan mengatakan, ini istri seorang penolong yang luar biasa. Ini suami-suami yang sangat bertanggung jawab. Agak berat menerimanya, saudara. Makanya tidak ada tepuk tangan gitu, saudara. Bahkan saya jamin, saudara, kalau saudara menerima jamahan Tuhan hari ini, sakit penyakit yang sedang kita derita hari ini, karena kuasa yang diberikan itu, kita akan melihat kesembuhan demi kesembuhan dari hidup kita. Dari umur 21 tahun, setiap kali dokter atau suster mengukur tensi saya, tidak akan pernah puas dengan tindakan pertama. Selalu berkata, kita coba sekali lagi. Kalau sudah 2 kali, banyak pertanyaan. Apakah Bapak baru olahraga? Apakah Bapak baru stres memikirkan sesuatu? Karena setiap dites, saudara, diukur dari umur 21 tahun. Itu rata-rata 160, 120. Dokter selalu mengatakan, kalau orang lain paling tidak tangannya udah gemetar. Orang lain mungkin sudah stroke. Orang lain mungkin sudah mati. Tapi percayalah, bahwa kalau saya bisa berdiri hari ini, karena Dia yang menyertai saya untuk bisa berdiri di sini. Dan Dia akan melakukan hal yang sama di dalam kehidupan saudara. Dia akan berdiri di samping saudara, menyertai saudara kemanapun saudara pergi. Kebenaran yang ketiga, yang pertama tadi, kita akan menikmati pelayanan Roh Kudus, yaitu yang siap menolong saya dan menolong saudara. Pelayanan yang kedua adalah penyertaan. Penyertaannya bukan diam, saudara, tapi melakukan sesuatu secara proaktif di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Dan yang ketiga,
Kita lihat di dalam ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-23. Pelayanan yang dikerjakan oleh Roh Kudus bukan saja menolong kita, tetapi juga menyertai kita. Bahkan lebih dalam lagi, lebih intim lagi ketika dia mengatakan, aku di dalam Bapa, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Perhatikan. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Artinya yang ada di dalam kita siapa? Bapa dan Anak. Sekarang Roh Kudus yang menyertai kita itu juga ada di dalam hati kita. Makanya apa yang saya katakan tadi, bahwa kalau Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, kita akan mampu menghasilkan perkara-perkara yang besar dan perkara-perkara yang ajaib. Ayat yang ke-23 dikatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ada di dalam hidup kita, yaitu kuasa Allah Bapa, kuasa dari Yesus Kristus, dan kuasa dari Allah Roh Kudus. Sehingga pada hari ini, saudara, kita bukan lagi orang yang biasa-biasa, tapi orang yang luar biasa. Karena kuasa itu ada di dalam hidup kita. Amin, saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Saya sering mengatakan begini. Kadang-kadang kita 10 tahun yang lalu ketemu dengan seseorang, dan gaya hidupnya, gaya bicaranya, gaya bisnisnya, apapun pekerjaannya yang biasa terlambat ke kantor. Iya, 10 tahun yang lalu terlambat, hari ini juga terlambat. Kekristenan nggak boleh begitu, saudara. Kalau kemarin-kemarin terlambat pelayanan, ya harusnya hari ini tidak boleh terlambat lagi. Karena kuasa yang ada di dalam kita itu mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang berkualitas. Dia yang ada di dalam kita, dia sanggup membangkitkan iman kita sehingga iman kita tidak tergoncangkan. Dia yang ada di dalam kita, dia mampu membangkitkan semangat kita untuk memuji dan menyembah dia. Iya, saya singgung ini sedikit, saudara. Pak Budi, bahkan Pak Niko selalu mengatakan, kalau bertepuk tangan itu bertepuk tangan dengan segenap hati. Kalau bertepuk tangan dengan segenap hati, saudara, tidak akan pernah meleset. Pasti kena terus kiri dengan kanan. Tapi kalau enggak segenap hati, saudara, itu kepleset melulu. Enggak bunyi-bunyi, saudara. Kalau saudara dilahirkan hari ini, atau saudara mengandung, atau saudara menerima kuasa dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka saudara akan menyembah dia tanpa disuruh-suruh lagi, tanpa diperintahkan lagi. Saudara bisa berteriak-teriak, saudara bisa bersorak-sorai, saudara bisa melompat-lompat seperti Daud melompat. Daud itu, saudara, dihina oleh istrinya. Apaan sih kamu? Buka baju, nari-nari bersama dengan prajurit-prajurit, para pembantu-pembantu. Apaan sih kamu? Ternyata dia dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Dan kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus hari ini, saudara tidak akan pernah membatasi gerakan tangan saudara, tubuh saudara. Karena pada saat saudara menggerakkannya, semua sakit penyakit rontok dari hidup saudara. Encok pegelinu, bahkan panu sekalipun disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Dia akan menambahkan semangat kita untuk melayani. Iya, ini saya singgung juga, saudara. Allah Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu di loteng itu, sehingga murid-murid Tuhan itu melayani dengan penuh kuasa. Tidak ada yang menarik diri dari pelayanan itu, bahkan semakin menyerahkan diri. Nah, saya ambil itu hari ini, saudara, mengatakan bahwa mari, saudara, tanpa ajakan dari sini lagi, tapi sebaliknya saudara menyerahkan diri, datang kepada Ibu Ruth di belakang dan mengatakan, Bu, saya mau pelayanan, tetapi saya tidak tahu pelayanan apa, karena bicara saja fales. Jadi artinya nggak bisa nyanyi.
Saya juga susah senyum. Senyumnya harus dilatih, saudara. Bisa latih senyum sedikit, saudara. Itu udah sebuah pelayanan, saudara. Susah ya senyumnya? Saya belum lihat senyumnya semua. Senyum sedikit gitu. Itu udah sebuah pelayanan, saudara. Semua tidak ada lagi yang didorong-dorong. Pelayanan dong, pelayanan dong, pelayanan dong. Karena ada dua tipe orang di dunia ini. Yang pertama bahwa dia merasa diri hebat dan langsung mengatakan saya bisa. Mimpin pujian, saya bisa. Doa, saya bisa. Khotbah, saya bisa. Apa, nyapu, saya juga bisa. Tapi ada orang yang satunya mengatakan, sorry, saya nggak bisa. Aduh, orang lain aja. Aduh, itu bukan ciri khas saya. Wah, saya bisa kencing di celana. Jangan saya. Ada dua tipe seperti itu. Tapi dua-duanya salah, saudara. Yang benar adalah tunduk kepada otoritas. Ada melalui Ibu Ruth di depan sana. Dan katakan, nanti Ibu Ruth akan melihat talentanya apa. Talentanya. Biasanya yang sudah pasti itu talenta banyak bicara. Itu ibu-ibu. Ibu-ibu kalau banyak bicara, saudara, Ibu Ruth sudah tahu. Itu pasti cocok sekali untuk melayani Tuhan sebagai seorang penginjil. Nah, bayangkan saudara, ibu-ibu yang banyak bicara seperti itu, utus ke pasar-pasar. Beli ikan, tapi ngobrolnya sebulan, setahun ngobrol. Mau menyampaikan firman Tuhan. Nah, yang pendiam-pendiam itu, saudara, bisa ditempatkan di tempat yang lain, nggak cocok di situ. Jangan pakai orang pendiam sebagai seorang penginjil. Ya, kapan Injilnya disampaikan? Pendiam begitu. Penolong, dia menyertai kita dan dia ada di dalam kita. Saya akan tutup dengan beberapa kesaksian saya. Bagaimana Roh Kudus menolong saya dan saya mengakui itu sebagai penolong dan perbuatan yang sangat ajaib di dalam kehidupan saya. Yang pertama, saudara, beberapa tahun yang lalu saya nabrak orang yang naik motor. Naik motor itu dengan kecepatan yang cukup tinggi, saudara, tapi dia memotong di depan saya tanpa memperhitungkan jarak. Karena memang mobil di depan saya tidak terlalu jauh, dia potongnya terlalu dekat. Dan saya tabrak mereka sampai mereka kedorong mungkin sekitar 3 meter gitu, saudara. Zaman itu baru mulai main hakim sendiri. Biasanya orang yang seperti itu mobilnya dibakar, orangnya dibakar. Saya hanya tenang di dalam mobil, saudara. Dan berdoa, berseru kepada Tuhan. Saya tahu bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan saya. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Buru-buru naik motor dan lari sekencang-kencangnya, seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Saya ngaca sebentar, saudara, dan saya mengatakan, apakah wajah saya menakutkan? Ternyata Roh Kudus yang ada di dalam saya, itu yang mereka lihat, sehingga mereka tidak berbuat apapun kepada saya. Roh Kudus yang membela saya, Roh Kudus yang menyertai saya, Roh Kudus yang menolong saya. Dan kalau saudara percaya, Roh Kudus juga akan sanggup menolong saudara dalam situasi-situasi seperti itu. Perang Madura dan Dayak, mungkin saya pernah sampaikan. Tahun 98, saya ada di sana untuk menjadi sebuah tim pemberita Injil. Mobil yang pertama yang kami sewa dari Pontianak masuk ke dalam-dalam hutan, ke dalam-dalam desa-desa. Mobil yang pertama saya yang setir, saudara. Dan sangat mencekam. Pertama ada teriakan, yang kedua ada darah di mana-mana. Bahkan ada anggota-anggota tubuh manusia di mana-mana. Itu sangat mencekam. Suatu desa, saudara, ada orang berteriak-teriak dan mengatakan, mundur, mundur, sambil mengangkat parangnya, saudara. Kami ketakutan semua.
Tetapi bagaimanapun saya harus tetap pegang setir. Pimpinan rombongan mengatakan, putar balik. Saya malah jalan terus, saudara. Terobos aja. Karena grogi sebenarnya. Saudara tahu, saya ini putih. Ketika tertekan seperti itu, saudara, tambah putih lagi. Ketakutan sekali. Saya tahu, sehelai rambut saya pun tidak ada yang jatuh. Karena Roh Kudus yang dicurahkan, yang kita peringati hari ini, menyertai saya dan rombongan yang ada pada saat itu. Kemanapun saudara pergi untuk melayani Tuhan, percayalah bahwa Roh Kudus akan menyertai saudara dan akan melepaskan saudara dari setiap masalah yang kita hadapi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Kesaksian yang terakhir, sama di Kalimantan Barat. Kami pergi pelayanan di Kalimantan Barat dan itu musim hujan. Semua sungai penuh. Mau nggak mau kami harus naik perahu untuk menempuh jalan yang biasanya jalan kaki itu 7 jam. Tapi kami harus melewati naik perahu 7 jam juga karena melawan arus dan menghadapi kayu-kayu yang melintang di tengah-tengah sungai. Pulang dari pelayanan itu, saudara, nggak tahu kenapa saya jatuh dari perahu. Saya jatuh dari perahu, jatuhnya itu kaki ke bawah. Lama sekali, tapi pikiran saya masih jalan, masih bekerja dengan luar biasa. Ada perintah dari hati saya, dari pikiran saya, hentakkan kakimu. Saya hentakkan kaki saya, saudara, dan kembali ke atas lagi seperti jatuh tadi. Naik ke atas dan muncul di permukaan air. Saya pegang kayu di situ dan saya diselamatkan. Beberapa bulan kemudian, saudara, kami pergi ke tempat yang sama untuk pelayanan di musim kemarau. Saya melihat sungai itu dalam keadaan kosong, kering, tinggal sedikit lagi air di dasarnya. Kurang lebih itu, saudara, 9 meter dalamnya. Waktu saya jatuh itu, teman saya masih sempat berteriak, "Tolong, nggak bisa renang." Saya masih dengar itu, saudara, dan saya masuk ke dalam air. Dan Tuhan menolong saya dari 9 meter dalamnya itu, bisa keluar lagi dan diselamatkan oleh Roh Kudus. Celakanya, saudara, setiap selesai saya kesaksian seperti ini, bukan mengingat khotbah saya, tapi menanyakan, sekarang sudah bisa renang? Jangan persoalkan masalah bisa renang atau tidak bisa renang, saudara. Persoalkan sekarang, Tuhan menyertai kemanapun kita pergi. Dia akan memperbaharui janjinya kepada kita hari ini. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, dan kemudian kita perbaharui janji kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pelayanan Roh Kudus itu adalah pelayanan yang tidak pernah berhenti selama-lamanya. Dan dia akan memperbaharui kita hari ini. Dia akan menolong kita, saudara. Setelah keluar dari ruangan ini nanti, saudara percaya, Roh Kudus ada bersama dengan saudara. Tadi pagi Pak Eko sudah mengutip sebuah ayat. Saat saudara menumpangkan tangan kepada orang sakit itu disembuhkan. Bahkan ketika menumpangkan tangan kepada mayat-mayat, orang yang sudah mati itu dibangkitkan kembali. Tidak ada yang percaya. Coba aja, saudara. Ada rumah-rumah, ruang-ruang mayat nanti, datang ke sana, saudara. Tapi kalau sudah hidup semua, jangan ketakutan sendirian. Roh Kudus menyertai kita. Kita akan nyanyikan sebuah lagu ini, saudara. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau
ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Jadikan doa perenungan dari khotbah ini, saudara, melalui lagu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku. Mari berdiri bersama-sama, saudara. Katakan, Engkau Tuhan Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Amin. Hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Amin. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat pada bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Haleluya, bersorak bagi Dia, tinggikan namanya. Dia ada di sini, Dia akan melahirkan, Dia akan memulihkan kita. Dia sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Waktu kita terbatas, saudara. Kalau saudara merasa bahwa firman Tuhan itu telah memberkati saudara, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa Roh Kudus menyertai hidup saudara, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, angkat tanganmu kepadanya. Kalau saudara membutuhkan Roh Kudus untuk kesembuhan saudara hari ini, untuk memberikan kuasa kepada saudara pada hari ini untuk melakukan perkara yang ajaib, angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Haleluya. Oh, angkat tanganmu bagi Dia. Dia akan menjamahmu. Berdoa untuk semua umatmu hari ini, terutama yang mengangkat tangan kepadamu. Jamah mereka ya Tuhan, urapi mereka Tuhan, penuhi mereka Tuhan, tolong mereka dan sertailah mereka ya Tuhan. Penuhilah hidup mereka, penuhilah hidup kami semua Tuhan, supaya ketika kami meninggalkan tempat ini, kami bersama dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami membawa kuasa dari Allah Roh Kudus kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu. Di dalam nama Yesus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara.